Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ataya Rama Fadila dari Program Studi Psikologi Islam Universitas Islam Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester mata kuliah pengembangan diri. Kalian pernah nggak sih ngerasa nggak worth it, insecure, dan minder? Nah, itu adalah salah satu ciri kalau self-concept kalian harus diperbaiki. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau self-concept ini memiliki 3 indikator? Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan ini mencakup segala sesuatu yang kita pikirkan tentang diri kita. Yang kedua yaitu harapan. Pengharapan ini merupakan apa yang kita cita-citakan, terdiri atas dambaan, aspirasi, harapan, keinginan bagi diri kita atau menjadi manusia seperti apa sih yang kita inginin. Lalu yang ketiga yaitu penilaian. Penilaian ini termasuk penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau menurut Berzonsky di tahun 1986, self-concept itu memiliki 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek fisik. Nah, yang kedua yaitu ada aspek psikis. Nah, yang keempat yaitu ada aspek moral. Terakhir yaitu ada aspek sosial. Nah, kalau menurut Baron and Brin, self-concept ini adalah salah satu asumsi-asumsi atau skema diri mengenai kualitas personal yang meliputi penampilan fisik seperti tinggi badan dan berat badan. Nah, Michael Argyll di tahun 2008 juga menyampaikan kalau faktor-faktor self-concept itu terdiri dari reaksi dari orang lain, dari perbandingan dengan orang lain, dan identifikasi terhadap orang lain. Nah, selanjutnya aku bakal ngasih tips and trick buat kalian untuk mengembangkan konsep diri kalian masing-masing. Yang pertama, yaitu kenali diri lewat refleksi diri. Yang kedua, yaitu keluar dari zona nyaman. Yang ketiga, yaitu kelilingi diri dengan orang-orang yang suportif. Yang keempat, yaitu terimalah feedback, tapi pilih-pilih ya. Nah, selanjutnya aku bakal sharing-sharing pengalaman subjektif aku terkait self-concept ini. Nah, dulu tuh aku tuh sering banget ngerasa gak cukup, kayak gak cukup pinter, gak cukup menarik, dan gak cukup berani untuk tampil. Tapi seiring berjalannya waktu, melalui pengalaman-pengalaman pribadi aku, perenungan, dan interaksi dengan berbagai banyaknya orang, aku tuh mulai sadar kalau mengenal dan menerima diri sendiri itu proses yang sangat personal. Nah, jadi tuh aku belajar udah gak lagi mencari validasi dari orang luar, tapi mulai mendengarkan apa yang aku rasain dan aku butuhin. Nah, dari situ self-concept aku pelan-pelan mulai terbentuk dan aku jadi lebih jujur, lebih stabil, dan bisa berdamai dengan kekurangan-kekurangan yang aku miliki. Jadi pengalaman ini tuh bikin aku percaya kalau konsep diri ini bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba, tapi sesuatu yang datang lewat keberanian untuk mengenal diri sendiri, mencoba hal baru, dan menerima perubahan. Nah, dari penelitian yang aku baca, yaitu penelitian tentang hubungan antara self-concept dengan penyesuaian diri mahasiswa baru oleh Ningrum dan Pratiwi di tahun 2022, kalau self-concept itu sangat penting karena self-concept diri yang positif itu berperan besar banget untuk membantu mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan akademik yang mereka yang baru. Nah, jurnal ini juga tuh menyoroti kalau mahasiswa yang memiliki self-concept negatif, mereka tuh cenderung menilai dirinya secara buruk, lebih mudah terpengaruh lingkungan, dan kurang percaya diri saat beradaptasi dengan tantangan yang baru. Lalu ada lagi penelitian yang aku dapat, yaitu self-concept dengan citra tubuh pada mahasiswa, penelitian oleh Rospita Novianti dan Sari Chandra Merida di tahun 2021. Jadi dari hasil penelitian ini, kalau self-concept itu ada hubungannya positif dengan citra tubuh. Nah, jadi self-concept yang positif ini membantu seseorang menilai tubuhnya secara lebih sehat dan realistis. Jurnal ini juga tuh meng-highlight kalau self-concept itu adalah fondasi yang penting banget dalam membentuk bagaimana perempuan, khususnya perempuan-perempuan muda, memandang tubuh dan diri mereka sendiri secara keseluruhan. Jadi tanpa self-concept yang sehat, citra tubuh pun rentan negatif dan berdampak buruk terhadap kesejahteraan psikologis. Jadi teman-teman dapat disimpulkan kalau self-concept itu bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita sendiri, tentang bagaimana